pada kulit. Air bisa sampai kepada kulit karena dalam riwayat lain setiap inna tahta kulli manabiti sya'ri janabatan, setiap bawah tempat tumbuhnya rambut, artinya di pokok-pokok tumbuhnya rambut itu ada janabat, artinya kulit tadi menanggung janabat termasuk kulit kepala. Sehingga apabila rambutnya yang digelung tadi kok menghalangi sampainya air ke kulit kepala, maka wajib dilepas menurut Syafi'i. Tapi umpama tanpa dilepas itu bisa sampai ke kulit kepala, menurut Imam Syafi'i sunnah dilepas tapi tidak wajib. Intinya dalam hal mandi, air yang diguyurkan haruslah mencapai pada kulit. Kulit. Kalau bagian kepala ya sampai kulit kepala, bukan hanya sekedar membasahi rambutnya tapi tidak sampai ke kulit kepalanya. Lah kiranya nak digelung itu air bisa merata apa tidak? Kalau memang bisa merata ya tidak wajib dilepas gelungannya. Maka di sini kan terdapat perbedaan pendapat mengenai wajib dan tidaknya wanita melepas gelungannya manakala mandi janabat atau mandi besar. Di sini khilaf ulama indonnat annal ma' yasilu ila usuli sya'ar, ketika dia menyangka atau yakin bahwa air bisa sampai kepada pokok-pokoknya rambut sampai dasar sehingga sampai ke kulit. Nah, maka Imam Malik mengatakan wajib melepas apabila air tidak bisa sampai kepada pokok-pokoknya rambut. Mafhum mukhalafah yang berarti tanpa melepas kok air sudah bisa sampai ke kulit kepala, maka tidak wajib dilepas. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak wajib dilepas apabila air bisa membasahi dasar-dasarnya rambut. Tapi kalau laki-laki wajib. Terus Imam Ahmad mengatakan la yajibu naqdu fi ghusl janabah wa yajibu fil haid wan nifas. Dalam mandi janabat tidak wajib melepas gelungannya, tapi dalam mandi haid dan nifas wajib. Karena kalau dalam mandi haid dan nifas berdasar riwayat Aisyah ini dikatakan wa kanat haid ungkudi ra'saki wamtasyiti. Lepaslah kepalamu, kulit rambut kepalamu, kemudian bersisirlah. Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu mau mandi haid suruh melepas gelungannya. Ini menurut kalau Syafi'i sunnah melepas gelungan rambut ketika rambutnya itu tipis atau sedikit sehingga air bisa sampai kepada kulit kepala, dan wajib apabila air tidak bisa mencapai kulit kepala tanpa melepasnya. Itu ditafsir. Kadang-kadang kan wanita yang rambutnya itu sangat lebat, digelung lagi besar gelungannya, otomatis tidak mudah lah untuk ditembus oleh rambut, hanya sekedar 3 gayung gitu, belum tentu sampai kepada kulit kepala. Kalau kiranya tidak bisa sampai ke kulit tanpa dilepas gelungannya, maka sebaiknya dilepas. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ukhillul masjida li haidin wala junubin. Rawah Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga bagi orang yang junub. Dari hadis ini diambil hukum haramnya wanita yang haid atau orang yang junub, baik laki atau perempuan, untuk tinggal dalam masjid. Tinggal di dalam masjid. Ini kalau berdiam diri, tinggal agak lama. Di sini diperbincangkan tentang ulama, kalau sekedar lewat bukan untuk diam bagaimana?
Imam Syafi'i mentafsir, kalau tidak khawatir mengotori masjid boleh, tapi kalau khawatir ada darah yang menetes saat dia melewat di masjid maka tidak boleh. Ya saya kira mungkin pembalutnya kenceng dan anti tembus enggak. Kiranya tidak khawatir boleh sekedar lewat. Nah, kalau diam tidak boleh. Karena dalam lateral qiraat wala junuban illa abiri sabin, dan tidak boleh orang junub kecuali orang yang melewati jalan, hanya sekedar melintas saja tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diam, baik yang junub, yang haid, ini tidak diperbolehkan. Kalau dulu kan alat pembalut tidak mudah Pak, ya cuma kain di berapa lapis diblebetke gitu, ditalekke ngon pinggangnya, nah begitulah. Sehingga pas agak sudah lama kan otomatis kandungan darah banyak bisa netes ngotori masjid. Sementara masjid ini memang tempat untuk ibadah, ditakdimkan, dimuliakan, sehingga harus suci, bersih dari najis, dari apapun. Maka dengan diamnya orang haid dalam masjid ini khawatir mengkotori masjid, maka diharamkan. Kalau sekedar melintas, oke. Nah, Imam Malik mengatakan layak kalau melintas, kalau Malik itu masih tidak boleh kecuali darurat banget. Darurat misalnya dia ingin mencari aman lah dari ini dan sebagainya lah, terancam, akhirnya dia harus lewat jalur masjid karena yang aman waktu itu kalau di luar masjid nanti ada orang yang mengancamnya, tahu dia, maka melintas masjid. Kalau memang ada darurat tidak apa-apa. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat kalau sekedar melintas masjid baik orang haid ataupun junub boleh ketika aman dari mengotori masjid. Tapi kalau berdiam di dalamnya secara mutlak tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sholat Idul Fitri itu kan disyariatkan kalau bisa di selain masjid di lapangan gitu. Karena memang disyariatkan baik laki, perempuan, tua, muda, yang suci, yang tidak suci, termasuk wanita haid, itu disyariatkan mendatangi haid itu. Kalau dalam masjid kan wanita haid tidak bisa. Nah, harus di luar masjid. Kalaupun ingin datang di luar masjid, perlunya apa? Untuk mengaminkan doa dan mendengarkan nasihat khatib. Nah, dan tuh syiar kan kita wong Islam itu ternyata wah akeh tuh. Nah, gitu. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid takhtalifu aydina fihi min al-janabah, muttafaq alaih. Wa zada ibn Hibban wa taltaqi aydina. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan dulu saya dan Rasulullah SAW mandi dari satu wadah air, tembur gede dicawuk wong loro. Rasulullah sama dari Aisyah mandi jinabat bareng-bareng, satu bak mandi nak saiki. Nah, satu ember gede ki mandi wong loro. Di situ Sayyidatina Aisyah meriwayatkan wa takhtalifu aydina, tangan kita saling silih berganti, saling nyiduk. Ketika dia gayung Rasulullah pas enggak, dia ngangkat tangannya Rasulullah menggayung. Atau dalam riwayatnya wa taltaqi aydina, tangan kami kadang-kadang juga bertemu dalam satu wadah ini, bertemu gini. Bisa diamalkan, aku gampang. Mandi bareng. Nah, sing gampang-gampang diamalke sak mampune. Engko kan suwe-suwe iso ngamalke sing ora gampang. Saling berselisih. Cuma dalam riwayat panjangnya, kalau dalam riwayat Bukhari hanya saja saya tidak melihat anunya Rasulullah dan Rasul tidak melihat anu saya.
Engko nak saling lihat ya ora sido mandi meneh, Pak. Baleni meneh.